Halo, perkenalkan nama saya Gade Anggi Ariasta dengan NIM 05049829. Hari ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas di sini adalah tugas 1 dengan 3 indikator hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML secara sistematik dan valid, mahasiswa dapat mengolah gaya antarmuka menggunakan CSS, inline, internal dan eksternal. Mahasiswa dapat juga menggunakan JavaScript dan untuk manipulasi DOM, validasi form, memanipulasi data tabel, dan instruksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing, seperti pop-up, modal box, dan alert box. Oke, untuk soal tugasnya adalah Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini, mahasiswa berfokus pada proses pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca oleh database, tetapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama dengan tugas seperti ini. Untuk JS file sudah tersedia pada web e-learning, jadi tinggal di-download saja. Untuk hal yang pertama, kita membuat ada 4 halaman website yang harus dibuat, yaitu halaman login untuk pertama. Di sini terdiri dari input, bagian email dan password, tombol login, dan jika ada kesalahan password atau email akan muncul pop-up atau alert yang berisi password yang salah, dan terdapat tombol lupa password dan daftar dimunculkan dalam modal box dan pop-up. Untuk di sini untuk indeks HTML yang sudah saya buat sini di dashboard, indeks HTML untuk bagian login, dan stok HTML dan beserta tracking HTML untuk tracking manager. Untuk halaman login di sini untuk tampilan awal bagian login Sita UT. Setelah itu untuk bagian input dalam email dan password sudah saya buat seperti ini. Ini untuk bagian login, ini inputan email, serta ini inputan password. Dan di sini saya juga buat untuk button tombol untuk lepas password dan daftar. Nah, ini saya juga buat tambahan mungkin untuk contoh dari username atau email yang dimasukkan beserta password. Sini ada 2, saya buat contohnya. Lalu di sini instruksinya adalah muncul pop-up alert atau yang berisi email password pada saat email atau password dimasukkan salah. Untuk scriptnya, kalau ini yang bagian lupa password, saya sudah buat seperti ini untuk masukkan email. Ini untuk bagian reset passwordnya akan muncul pop-up seperti ini nanti. Masukkan email untuk mengirim instruksi reset ke bagian admin UT. Dan ini untuk bagian registrasi terdaftarnya. Sudah saya buat juga sini. Sudah saya tuliskan dengan simulasi. Ini untuk input nama, email, dan password. Oke, kita akan coba run untuk bagian loginnya. Saya menggunakan live server. Nah, seperti ini contoh dari halaman website yang saya buat. Di sini untuk ini saya menggunakan logo juga untuk logo ini di universitas terbukanya. Logo saya simpan di bagian folder image. Ini saya download. Jadi untuk kita coba memasukkan akunnya terlebih dahulu. Untuk account semua sudah disediakan melalui data.js yang tersedia. Nah, tinggal di input saja bagian email dan serta passwordnya. Semua sudah tersedia. Untuk tesnya, di sini saya akan mencoba memasukkan email yang salah terlebih dahulu. Bisa coba Anggi.
Jika ada kesalahan password atau email yang salah, maka akan muncul pop-up seperti ini. Email, password yang Anda masukkan salah. Namun, jika lupa password, maka akan muncul seperti ini. Ini untuk instruction-nya mengirimkan reset password yang dikirimkan melalui email UP-nya. Lalu untuk registrasi di sini muncul seperti pop-up seperti ini. Tinggal memasukkan nama, email, serta password. Lalu jika sudah membuat account, maka akan seperti ini. Kita akan mencoba masukkan ID-nya Rina. rina@ut.ac.id. Passwordnya di sini. Jika berhasil untuk login passwordnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, di bagian menu dashboard di sini, menu utama yang terdiri atas tombol navigasi ke informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring progres dari DO bahan ajar, rekap bahan ajar, serta histori transaksi bahan ajar. Jadi di sini sudah saya buat seperti ini. Ini untuk informasi bahan ajar, tracking pengiriman, monitoring progres DO, rekap bahan ajar, serta histori transaksi. Untuk dari codingannya, kita masuk menu dashboard. Nah, ini untuk halaman dashboard. Saya buat seperti ini, detailnya, lalu logo, saya menggunakan logo Universitas Terbuka yang sudah saya download. Lalu untuk bagian menu dari dashboard ini saya sudah buat seperti ini, informasi bahan ajar, tracking bahan pengiriman, untuk monitoring progres DO, rekap bahan ajar, serta histori transaksi. Untuk greeting juga saya sudah buat, selamat pagi. Namun jika ini saya sudah buat untuk greeting juga di script.js ini. Jika selamat di bawah jam 11, maka akan tulisannya selamat pagi. Jika di bawah jam 3 sore, maka akan kasih selamat siang. Dan di sini juga seterusnya selamat sore. Jadi karena saya loginnya di jam lebih dari jam 3 sore, jam 3 ke atas, maka di sini yang akan muncul adalah selamat sore. Kita masuk ke bagian input tracking pengirimannya. Untuk di sini sudah saya buat, ini ketika tombol cari ditekan, maka ditampilkan seperti nama mahasiswa, status pengiriman, dan detail ekspedisi, tanggal kirim, jenis paket, dan total pembayaran. Ini sudah saya buat untuk di bagian tracking pengiriman. Nah, seperti ini. Untuk nomor DO, inputannya adalah nomor DO, hasil pengirimannya seperti ini. Untuk tabel marginnya, ekspedisi, tanggal, paket, dan total berat perjalanan seperti ini. Ini untuk masukkan nomor delivery ordernya. Untuk bagian dashboard ini, kita hanya fokus ke bagian tracking pengiriman dan informasi bahan ajar. Untuk menu lainnya seperti ini belum bisa kita buka karena fokus dari tugas ini adalah di dua bahan ini. Nah, untuk tracking pengiriman di sini kita hanya perlu memasukkan data sesuai dengan data JS yang telah diberikan. Contohnya seperti ini. Di sini ada Rina Wulandari untuk nomor DO-nya ini. Coba kita copy, lalu kita masukkan di website ini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk nama penerima adalah Rina Wulandari, status dalam perjalanan,
ekspedisi JNE tanggal 2020, tahun 2025 bulan 8. Untuk tanggal 25 paketnya adalah dengan kode resi OJK T01, total harga sekian. Untuk riwayat perjalanannya masih ini. Kita akan mencoba memasukkan nomor DO lain sesuai dengan data JS yang tersedia. Di sini kita akan memasukkan data DO dari Agus Pranoto. Kita copy untuk nomor DO-nya, lalu kita masuk ke websitenya, kita copy. Nah, maka di sini akan terlihat dari nama, status pengiriman, ekspedisi, tanggal, paket dan total, dan riwayat perjalanan. Lalu selanjutnya adalah kita ke informasi stok bahan ajar atau stok HTML. Di sini menampilkan secara dinamis dari data dummy pada data JS di variabel konstanta daftar bahan ajar. Terdapat fitur untuk menambahkan baris stok baru menggunakan JavaScript atau DOM. Di sini saya sudah buat skripnya. Di sini ada stok HTML. Di sini dengan judul stok bahan ajar. Untuk sini sudah saya memasukkan inputan dari kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Dan terdapat juga fitur untuk menambahkan stok barang sesuai dengan data. Kita akan coba. Sini kita masuk ke informasi bahan ajar. Nah, sudah terdapat sini dari kode lokasi, kode barang, nama bahan ajar, jenis dari bahan ajar itu edisi keberapa, dan jumlah stok. Dan kita juga bisa menambahkan dari bahan ajar ini dengan memasukkan kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Oke. Setelah itu adalah kita memasukkan struktur folder FOIA yang dibuat seperti ini adalah sesuai pada gambar: index HTML, dashboard HTML, tracking HTML, stock HTML, CSS, style CSS, JS, TypeScript JS, asset, logo T, optional. Oke. Dan ya, sekian dari tugas yang saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih.